Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Siswa-siswi yang selalu dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, dijauhkan daripada penyakit, mara bahaya dan lain sebagainya. Ya. Insyaallah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Siswa-siswi yang selalu dimuliakan oleh Allah, kelas 11 ya. Bahwasanya materi pembelajaran pada hari ini yaitu bab kitab muamalat ya. Bab muamalah. Jadi yang dimaksud dengan muamalat di sini ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan ya. Tukar menukar barang ya, atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara tertentu. Jadi ada akadnya. Tukar menukar apapun itu bentuknya ya, dengan syarat tertentu. Nah, itulah yang namanya muamalah ya, jual beli namanya. Nah, yang pertama adalah aturan jual beli. Jual beli. Nah, dalam hadisnya di sini ada dalilnya dalam surah Al-Baqarah ya. Wa akhalallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya, Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, riba. Riba itu yang ada lebihnya. Gitu. Ada lebih-lebihnya, pinjam uang, tukar barang ini, tukar barang, kembaliannya dilebihin, nah itu namanya riba. Ya, pinjam uang, terkembalikan lebihinnya, nah itu lebihnya adalah riba. Nah, ini tidak dihalalkan ya, karena Allah tidak membolehkan untuk yang riba-riba ya, ini bahaya ya. Makanya Allah menghalalkan jual beli ya, jual beli itu boleh, tapi mengharamkan riba. Nah, ternyata ada rukunnya jual beli itu ya, spesifik ya, ada rukun-rukunnya gitu ya. Untuk apa ini ada rukun? Biar sah ya. Jual beli tanpa ada rukunnya berarti nanti ini dikatakan tidak sah ya. Karena yang namanya rukun itu wajib harus ada semuanya di akad jual beli itu tadi. Nah, apa sih rukunnya? Ya, pertama ya, berakal. Jadi kalau jual beli, orang ini harus berakal. Orang gila yang jualan atau yang beli, nah ini tidak disebut jual beli namanya, karena dia tidak berakal. Orang bodoh dia sah juga belinya ya, orang bodoh nggak sah. Kenapa? Nanti akan dibodoh-bodohin oleh si penjualnya tadi. Maka di sini syaratnya ya adalah berakal, syaratnya ya. Yang keduanya adalah dengan kehendak sendiri. Jual beli akan sah jika itu adalah kehendaknya sendiri, bukan paksaan. Dipaksa sama orang, kamu harus jual ini, kalau nggak jual saya bunuh. Nah, ini jual beli mungkin bisa terjadi, tapi secara hakikat, secara syariat ini jual beli tidak sah karena ada unsur paksaan ya. Yang boleh adalah bukan dipaksa ya, dengan dasar suka sama suka. Saya mau jual ini, Anda suka, ya udah jual beli tanpa ada paksaan ya, tanpa ada paksaan. Satu adalah tidak
mubazir. Ya. Sebab harta orang yang mubazir itu ya sangat-sangat buruk ya. Mubazir itu menghambur-hamburkan, itu adalah temannya setan ya, teman setan. Maka tidak boleh boros ya, tidak mubazir, tidak boros gitu, tidak asal-asalan dalam segi menjualnya, wah obral, nggak tahu-taunya merugikan diri sendiri ya, merugikan diri sendiri, bangkrut, yang ada bukannya untung ya, malah bangkrut, sehingga mengecewakan di salah satu pihak, baik itu keluarganya mungkin, anak-anaknya mungkin, orang tuanya mungkin, ataupun yang lainnya kecewa karena itu borosnya tadi dalam jual beli tadi ya, tidak membazir ya. Selanjutnya orang jual beli itu adalah orang yang balik. Orang balik ya, berumur 15 tahun ke atas atau sudah dewasa, sudah mengerti ya, udah 15 tahun ke atas jual beli ya silakan ya, karena mereka sudah mengerti gitu, sudah mengerti. Kalau di bawah itu anak masih SD, nah ini nggak sah ya, SD kelas 1 atau kelas 2 nggak sah itu jual belinya. Karena apa? Khawatir barang yang ia miliki itu punya orang tuanya dan nggak boleh dijual, sehingga nama anak ini dijual. Maka yang belum 15 tahun ke atas ini nggak boleh ya. Kalau udah 15 tahun ternyata masih jual punya orang tuanya dan nggak boleh sama orang tuanya, ini urusan pribadi lah ya, urusan pribadi, urusan orang tua, mau diapain tuh anak terserah, orang nggak boleh dijual, main jual aja gitu ya. Nah ini syarat ya, syarat jual beli tadi yang pertama adalah berakal dengan kehendak sendiri, tidak membazir, balik ya. Ada berapa? 1, 2, 3, ada 4. Berakal dengan kehendak sendiri, tidak membazir, balik ya. Nah selanjutnya adalah uang dan benda yang dibeli. Uang dan benda yang dibeli, syaratnya yaitu suci ya. Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan. Jadi uangnya atau yang dibelinya itu harus suci ya, nggak boleh barang-barang kotor ya, yang barang-barang najis nggak boleh ya, harus barang-barang yang suci ya, yang suci ya. Ya seperti apa ya, seperti kayak bangkai semama dijual, itu kan tidak suci ya, maka itu tidak sah ya, dalam jual beli nggak boleh. Yang keduanya ada manfaatnya. Barang yang dibeli, yang dijual itu ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan. Ya kalau hal-hal yang tidak ada manfaatnya ya ngapain jual? Gitu kan? Enggak ada manfaatnya. Jual yang tidak ada manfaatnya enggak usah dijual. Gitu. Bagaimana kalau mau jual ternyata tai kambing? Ya, tai kambing udah najis. Tadi itu kan. Bagaimana kalau banyak orang yang jual? Nah, ini ada manfaatnya. Ya pun najis tapi ada manfaatnya buat pupuk, maka ini diperbolehkan ya. Nah, yang ketiganya syaratnya adalah barang itu dapat diserahkan. Barang itu dapat diserahkan. Ya, dapat diserahkan. Bentuknya kelihatan.
jenisnya kelihatan. Ya. Nah, bagaimana dengan keadaan tahun sekarang, dengan zaman sekarang yang jual beli online? Begitu banyak orang jual online, bahkan mayoritas orang menjual online, dari yang terkecil sampai yang besar pun online jualannya. Bagaimana? Nggak kelihatan barangnya. Nah, itu ada syarat-syarat tertentu. Boleh jualan online, ya. Yang nggak boleh adalah jual beli salam. Jual beli salam itu adalah jualan yang belum ketahuan hasilnya. Ya, contoh Anda menjual punya pohon rambutan. Pohon rambutan ini hasilnya saya jual ya, dengan harga sekian juta, tapi belum ketahuan buahnya. Belum ketahuan buahnya. Nah, ini yang dilarang. Tapi kemudian dengan online yang sekarang ini, ya boleh. Kenapa? Karena jadinya kita terangkan jenisnya. Ya, jualan baju, nih bajunya baju koko, lengannya lengan panjang, warnanya warna hitam atau putih, harganya sekian, jelas. Ya nggak boleh saya jualan baju harga segini, nggak diterangin, maka itu yang nggak boleh. Ya, dapat diserahkan, kelihatan barangnya, diserahin ya. Kalau udah kelihatan mah jelas lah kelihatan. Nah, selanjutnya adalah barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual. Nah, kepunyaan yang diwakilinya atau yang mengusahakan. Artinya apa? Artinya ini barang yang dijual itu milik sendiri, ya. Milik sendiri atau milik yang diwakilkan. Ya, yang diwakilkan berarti contohnya kayak kita bekerja di toko orang lain, toko orang. Nah, kita menjualkan itu kan bukan milik sendiri, tapi punya bos kita, punya bosnya. Nah, ini berarti diwakilkan, ya, diwakilkan. Atau punya perusahaan sendiri, ya, kita punya perusahaan jualan, nah itu ya mengusahakan. Nah, itu jualan ya, jual beli harus seperti itu. Gimana kalau punya orang ya tanpa ada pengetahuan dari si orang yang pemiliknya menjual-jual, nah ini yang dilarang ya, nggak boleh seperti itu ya. Jadi syaratnya pertama tadi suci, keduanya ada manfaatnya, ketiga barang itu dapat diserahkan ya, kelihatan barangnya, keempatnya barang tersebut merupakan kepunyaan sendiri ya, kelimanya barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli. Tahu penjual dan pembeli tahu barangnya, itu syaratnya ya. Ada lafadznya ijab qabul, ada lafadznya agar sah dalam jual beli. Lafadznya ada. Ini barangnya, saya terima uangnya. Nah, sah lah. Saya serahkan barang ini, ya. Saya terima barang ini. Saya terima uangnya. Ada ijab qabul. Ya, ada ijab qabul. Jadi ijab qabul mah nggak cuma nikah doang, ya. Nikah juga ada ijab qabulnya. Jual beli ada, ternyata ada ijab qabulnya, ya. Ada ijab qabulnya. Gak ada ijab qabul, gak sah. Tanpa ijab qabul, gak sah. Namanya pencurian kalau gak ada ijab qabul. Namanya pencurian. Nah, ya. Begini itu aja isu-isu yang selalu dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semangat dalam belajar walaupun di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.